Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Jumpa lagi dalam channel saya, Belajar Matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan coba membahas soal perbandingan yang sering keluar dalam soal pretest PPG, kemudian tes P3K, dan tes CPNS. Baiklah, tanpa berlama-lama, kita coba bahas satu persatu ya. Oke. Soal pertama, perbandingan uang Ana dan Budi adalah 3:2. Sedangkan perbandingan uang Andi dan Budi adalah 5:2. Jika jumlah uang mereka Rp180.000, maka selisih uang Ana dan uang Andi adalah titik-titik. Baiklah, kita coba jawab. Untuk menyelesaikan soal ini, langkah pertama adalah kita harus bisa merumuskan kalimat perbandingannya terlebih dahulu. Kalau kita cermati, di dalam soal tersebut sebenarnya hanya ada 3 orang, yaitu Ana, Budi, dan Andi. Tetapi bilangan perbandingannya di situ ada 4. Maka kita buat atau kita susun bilangan perbandingannya seperti ini. Nama yang sama kita susun secara lurus seperti ini ya. Kemudian Ana banding Budi 3:2. Kemudian Budi banding Andi, yang tadinya di dalam soal itu Andi banding Budi, kita balik jadi Budi banding Andi, sehingga menjadi 2:5. Kemudian untuk merubah bilangan perbandingan yang tadinya ada 4 angka agar menjadi 3 angka, kita gunakan cara seperti ini. Kita kalikan angka 3 dan 2, kemudian 2 kali 2, terakhir 2 kali 5. Ini merupakan cara praktis atau rumus praktis merubah bilangan perbandingan yang tadinya ada 4 menjadi 3. Sehingga Ana banding Budi banding Andi akan ketemu 6:4:10. Sehingga soalnya akan menjadi seperti ini. Ana banding Budi banding Andi 6:4:10. Jumlah uang mereka Rp180.000. Maka selisih uang Ana dan Andi adalah titik-titik. Kira-kira seperti itu setelah kita rubah kalimat atau bilangan perbandingannya. Sehingga untuk mencari selisih uang Ana dan Andi, caranya 10 dikurangi 6 dibagi 6 tambah 4 tambah 10. Kemudian dikali Rp180.000. Mungkin ada yang bertanya-tanya, 10 dikurangi 6 dari mana? 10 itu merupakan bilangan perbandingan milik Andi. Kemudian 6 adalah bilangan perbandingan miliknya Ana. Kemudian 6 tambah 4 tambah 10. Itu bilangan perbandingan dari ketiga anak tersebut dijumlahkan. Karena yang diketahui jumlah uang mereka. Cukup jelas ya. Kemudian ini akan menjadi 4/20 dikali Rp180.000. Ini biasa Rp180.000-nya bisa kita bagi dengan 20, akan menghasilkan angka 9.000. Sehingga hasil akhirnya
36.000. Jadi selisih uang Ana dan Andi adalah Rp36.000. Baiklah, kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Ini akan saya sajikan bersamaan dengan contoh soal yang ketiga. Saya bacakan dulu untuk yang nomor 2. Untuk menempuh jarak 80 km, sebuah motor memerlukan bensin sebanyak 4 liter. Berapa liter bensin yang diperlukan motor tersebut untuk menempuh jarak 200 km? Kemudian, nomor 3, sebuah gedung dapat diselesaikan oleh 64 pekerja dalam waktu 49 hari. Jika pemborong menginginkan gedung tersebut selesai dalam waktu 28 hari, maka banyak pekerja yang diperlukan adalah titik-titik. Kita coba jawab soal nomor 2 dahulu. Informasi yang kita dapatkan dari soal nomor 2 adalah kurang lebih seperti ini. 4 liter bensin ini bisa menempuh jarak 80 km. Nah, untuk menempuh jarak 200 km ini memerlukan berapa liter bensin? Kira-kira seperti itu persoalannya. Nah, soal seperti ini kita golongkan dalam soal perbandingan senilai. Kenapa? Secara logika, 4 liter 80 km. Otomatis, kalau 200 km, maka bensin yang diperlukan pasti jauh lebih banyak. Nah, ini namanya perbandingan senilai. Jaraknya itu lebih panjang, maka bensin yang diperlukan tentu saja lebih banyak. Sekali lagi, ini namanya perbandingan senilai. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah seperti ini. Tinggal kita buat perbandingan saja. 4 per X sama dengan 80 per 200. Kemudian kita kalikan silang. Ini akan menjadi 80X sama dengan 800. Sehingga X-nya 800 dibagi 80. Hasilnya 10. Jadi, bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 200 km adalah 10 liter. Baiklah, kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Ini beberapa informasi yang kita dapatkan dari soal nomor 3. 49 hari memerlukan 64 pekerja. 28 hari memerlukan berapa pekerja? Nah, tentu saja secara logika untuk menyelesaikan pekerjaan gedung itu dalam waktu yang lebih pendek, maka pekerjanya lebih banyak. Nah, ini kebalikan dengan tadi. 49 hari, 64 pekerja. Harinya makin kecil, tapi jumlah pekerjanya lebih banyak atau makin banyak. Nah, soal perbandingan seperti ini kita sebut dengan perbandingan berbalik nilai. Sehingga bisa kita selesaikan dengan cara seperti ini. 49 per 28 sama dengan X per 64. Jadi dibalik karena perbandingan berbalik nilai. Maka kita kalikan silang seperti tadi. X kali 28, 28X. 49 kali 64 hasilnya 3136.
Maka X sama dengan 3136 dibagi 28. Hasilnya 112. Maka banyak pekerja yang diperlukan adalah 112 orang. Ini tips dari saya untuk membedakan antara perbandingan senilai dan perbandingan balik nilai. Nah, saya ulangi, kalau yang nomor 2 berbanding atau perbandingan senilai 4 liter jadi menempuh jarak 80 km. Kalau jaraknya makin panjang, maka bensin yang diperlukan makin banyak. Ini senilai. Kemudian yang berbalik nilai, 49 hari memerlukan 64 pekerja. Harinya makin pendek, maka logikanya jumlah pekerjanya makin banyak. Nah, kalau seperti itu namanya perbandingan berbalik nilai. Baiklah, kita lanjutkan untuk soal nomor 4. Perbandingan umur Billy dan John saat ini adalah 5:6. 10 tahun yang lalu, perbandingan umur mereka 3:4. Berapakah umur John 10 tahun yang akan datang? Nah, dari soal tersebut dapat kita pahami ada dua keadaan sehingga dapat dibuat menjadi dua persamaan. Nah, keadaan saat ini kita ibaratkan B itu untuk Billy, J itu untuk John. Billy banding John 5:6. Nah, kemudian bilangan perbandingannya bisa kita buat B per J sama dengan 5/6. Kita kalikan silang. Ini akan menjadi 6B sama dengan 5J. Maka B sama dengan 5/6 kali J. Ini persamaan pertama. Kemudian keadaan 10 tahun yang lalu. Maka bilangan perbandingannya B kurangi 10 per J kurangi 10 sama dengan 3/4. Kenapa dikurangi 10? Karena 10 tahun yang lalu. Kemudian kita kalikan silang, akan menjadi 3J dikurangi 30 sama dengan 4B dikurangi 40. Kita substitusikan persamaan pertama ke persamaan kedua. Sehingga ini akan menjadi seperti ini. B-nya kita ganti dengan 5/6J. Nah, sehingga akan diperoleh 3J dikurangi 30 sama dengan 20J per 6 dikurangi 40. Kemudian untuk menghilangkan angka 6, maka semua kita kalikan 6. Baik angka yang ada di sebelah kiri sama dengan maupun angka yang berada di sebelah kanan sama dengan. Ya, hasilnya seperti ini. Ini 18J dikurangi 180 didapat dari 3J dikurangi 30. Kemudian 20J dikurangi 240 itu didapat dari 20J per 6 dikurangi 40. Ini 6-nya dicoret, kemudian 40 kali 6 itu 240. Kemudian ini bisa pindah ruas ya. 18-nya pindah ruas ke kanan jadi negatif 18J. Kemudian negatif atau dikurangi 240-nya pindah ke kiri sehingga nanti akan menjadi negatif 180 ditambah 240. Nah, sehingga akan menjadi
60 sama dengan 2J. Maka J sama dengan 30. Jadi umurnya John saat ini adalah 30 tahun. Ini belum menjawab soal karena soal yang ditanyakan adalah umur John 10 tahun yang akan datang. Nah, jadi tinggal ditambah 10, 30 tambah 10 hasilnya 40 tahun. Itu soal nomor 4. Sekarang soal nomor 5. 6 tahun yang lalu umur ayah 6 kali umur anaknya. 8 tahun yang akan datang umur keduanya mempunyai perbandingan 5:2. Selisih umur mereka saat sekarang adalah titik-titik. Nah, kita misalkan umur ayah sekarang adalah X. Kemudian umur anak sekarang adalah Y. Maka karena 6 tahun yang lalu, ini dari pernyataan yang pertama, 6 tahun yang lalu umur ayah 6 kali umur anaknya. Ini bisa kita buat persamaan X min 6 sama dengan dalam kurung Y min 6 kali 6. X min 6 ini karena 6 tahun yang lalu berarti dikurangi. Umur ayahnya dikurangi 6. Kemudian umur anaknya juga dikurangi 6. Sehingga akan didapatkan X min 6 sama dengan 6Y dikurangi 36. 6-nya pindah ruas sehingga akan menjadi positif atau tambah. X sama dengan 6Y dikurangi 36 ditambah 6. Sehingga tercipta persamaan baru X sama dengan 6Y min 30 atau dikurangi 30. Berikutnya, ini keadaan 6 tahun yang lalu didapatkan persamaan 1, yaitu X sama dengan 6Y min 30. Berikutnya, ini keadaan 8 tahun yang akan datang. X plus 8 per Y plus 8 sama dengan 5/2. Ini kita dapatkan atau kita rumuskan dari kalimat yang kedua, yaitu 8 tahun yang akan datang, keduanya memiliki perbandingan umur 5:2. Karena 8 tahun yang akan datang berarti ditambah 8. Baik umurnya ayah maupun umurnya anak. Sama, kita kalikan silang, didapatkan 2X plus 16 sama dengan 5Y plus 40. Nah, 40-nya pindah ruas ke kiri. Ini persamaannya akan menjadi 2X min 5Y min 24 sama dengan 0. Nah, kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. 2X min 5Y min 24 sama dengan 0. X-nya kita ganti dengan ini. Seperti di persamaan 1. 2 kali 6Y min 30, kemudian min 5Y min 24-nya masih tetap. Akan dihasilkan 12Y dikurangi 60 dikurangi 5Y dikurangi 24 sama dengan 0. Sehingga 7Y dikurangi 84 sama dengan 0. Maka Y-nya 12. 12 didapat dari min atau negatif. 84-nya pindah ruas sehingga jadi positif 84. Kemudian
Y sama dengan 84 dibagi 7. Hasilnya 12. Maka X-nya 6Y dikurangi 30. 6Y berarti 6 kali 12 itu 72. 72 dikurangi 30 hasilnya 42. Jadi umurnya ayah sekarang adalah 42. Nah, selisih umur ayah dan anak sekarang adalah 42 dikurangi 12. X dikurangi Y. Hasilnya 30 tahun. Ya, terima kasih Sobat Matematika. Kiranya itu yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung saya, dukung channel ini supaya terus berkembang dengan klik subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.